Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kuliah subuh pagi hari ini dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji pada kuliah subuh pagi hari ini menambah pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram.
summa ila hadrati Syekh Ibnu Hajar Asqalani wa ila hadrati Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus sekalian, bacaan kita dari kitab Nasolibat makalah ke-12 dari bab yang ke-6. Sebelum kita menyampaikan tentang makalah ini, sebagaimana yang sudah saya katakan, kita akan mengkaji juga tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang pada kesempatan pagi hari ini sampai pada nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaannya, lebih-lebih kita manusia. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang yang diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah apabila dia bertobat, sudah pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu dengan menyediakan bagi si hamba yang mau menuju jalan Allah, mau mencari ridha Allah, menyesali atas kekeliruannya terhadap Allah, Allah janjikan dia akan menempati satu area yang sangat indah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah dan berhak mendapatkan hadiah dari Allah berupa surga. Jemaah sekalian, Anil Hasanil Basri, dari Hasan Bisri, anahu qala, sesungguhnya Hasan Bisri berkata. Hasan Bisri, siapa Hasan Bisri ini? Ya, kalau 2 Sabtu yang lalu telah saya sampaikan tentang sejarah Hasanul Bisri. Siapa ibunya, siapa ayahnya, dan bagaimana kehidupan Hasan Bisri ketika masih kecil, masih anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang Hasan Bisri. Ini adalah seorang tabi'in, orang yang paling tua di antara golongan tabi'in. Apa itu tabi'in? Jemaah sekalian, urutan-urutan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ada sebagai berikut. Pertama, ada nabi. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini mempunyai sahabat-sahabat cukup banyak sekali. Di antaranya 4 sahabat yang utamanya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar selain sahabat, dia pun mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar juga demikian. Selain dia sahabat, Umar juga mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman dia juga sahabat Nabi, tetapi Utsman juga sebagai menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali sepupu Rasulullah, juga sahabat Rasulullah, dan juga Ali ini menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang hidup sejaman dengan Nabi
melihat Nabi, ikut agama Nabi, dia dinamakan sahabat. Sedangkan tabi'in adalah orang yang tidak melihat Nabi tapi bertemu dan hidup sejaman dengan para sahabat. Nah, seperti Hasan Basri ini, ya. Dia enggak melihat Rasulullah, enggak hidup bersama Rasulullah, tapi hidup di kalangan para sahabat. Kemudian ada tabi'in. Siapa tabi'in ini? Dialah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia. Dia tidak melihat sahabat Nabi, tapi dia melihat orang yang pernah hidup sejaman dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Kebanyakan mereka juga orang-orang yang menulis kitab-kitab. Nah, setelah tabi'in itu siapa? Terus jauh kita ini, ya, sebagai umat akhir zaman. Nah, itu ya Pak ya. Jadi Hasan Basri ini adalah seorang tabi'in. Apa kata Hasan Basri? Inna fasadal qulubi sittatu asya'a. Sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan 6 perkara. Jadi hati kita bisa rusak, Pak. Yang merusaknya 6 perkara kata Hasan Basri. Apa sih hati itu? Hati adalah pusatnya niat dan pikiran. Ini hati kita, ya. Contoh, kita datang ke masjid ini niatnya untuk sholat subuh dan untuk mengikuti kuliah subuh, ya kan? Nah, maka duduklah kita habis sholat subuh nggak pulang. Tapi yang tidak niat untuk mengikuti sholat subuh pulang, tergantung niatnya. Itu niat. Dan tentang niat ini, ya, tentang hati kita ini, jamaah sekalian, hati-hati, hati ini bisa menjadi murtad kepada Allah. Karena gegerentes hati kita, ya, yang meragukan tentang keesaan Allah, itu kita bisa murtad. Karena murtad itu ada 3 perbuatan, ya. Pertama ucapan, ngomong mulut kita. Yang kedua gerakan, meniru-niru cara ibadah orang lain. Yang ketiga gerentes hati untuk keluar dari agama Islam, untuk tidak percaya pada Allah, itu sudah murtad, ya. Buat umat Islam tapinya, ya. Maka jadi sekalian, tentang hati ini kita dianjurkan untuk berdoa supaya hati kita ini tetap beriman kepada Allah, tetap tidak di jalan Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, siapa? Allah. Tetapkanlah hati kami di dalam agamamu, di atas agamamu. Nah, ini, ya, hati ini pusat niat dan pikiran kita. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana supaya hati kita ini tetap lembut, ya, tidak merontak, ya, tidak menjadi murtad kepada Allah? Kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati kalian akan lembut, insyaallah, ya. Kemudian jemaah sekalian, hati kita ini nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran kita nih, penglihatan kita dan fuad. Fuad itu bagian hati yang paling dalam, nurani, ya. Kalau niat-niatnya jelek, niat-niatnya buruk, nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saja dikasih hati, ya. Bahkan kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah perbuatannya. Apabila darah itu rusak, maka rusaklah amal perbuatannya. Ialah qalbu atau hati kita. Ini kata Hasan Basri, hati manusia itu bisa rusak dengan sebab 6 perkara. Yang pertama, awaluha yudnibuna biroja'it taubah. Mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni Allah. Ya Allah, sambil berbuat dosa minta ampun, ngeledek namanya sama Allah itu.
Banyak nggak orang itu? Banyak. Baik dia sadar ataupun tidak sadar. Ya. Jalan ke tempat pelacuran, ya. Bahkan maaf sekali ya. Banyak orang-orang yang sebetulnya dia berbuat dosa, tapi dia nggak ngerasa berbuat dosa. Maaf sekali, harus sampaikan, mereka yang bekerja di perusahaan minuman keras, ya kan, itu kan perbuatan dosa, membuat minuman keras, khamr. Ya. Tapi dia sholat juga, puasa juga, masya Allah. Dalam keadaan berbuat dosa, tapi minta diampuni oleh Allah, langgeng berbuat dosanya. Selama kerja di situ, sholat juga, puasa juga, rajin ibadah kepada Allah, tapi berbuat dosa. Masya Allah, bagaimana diampuni? Sama meledek sama Allah. Ya. Tuh. Yang kedua, ada orang, ya, dia kepingin menjadi perempuan, orang laki-laki. Ingin jadi perempuan, udah banyak ceritanya, udah banyak Pak. Dia berangkat haji, dia berangkat umroh dengan cara perempuan. Padahal awalnya laki-laki. Walaupun seperti itu, dia berangkat haji, berangkat umroh, di mana makbulnya ibadah hajinya? Menentang kodrat Allah, ya kan? Nah, berita sekarang ini udah ramai nih, karena ini ada berita baru lagi, masya Allah. Ya. Jangan ya, sambil berbuat dosa minta ampun pada Allah, ya, nggak nyambung, masya Allah, ngeledek nanti sama Allah. Ya. Yang pertama, yang kedua, kata Hasan Basri, ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ya Allah, punya ilmu pengetahuan tapi tidak mengamalkannya. Tahu hukumnya sholat wajib tapi tidak mau beramal, tidak mengamalkan ilmu sholat, tidak memakainya. Ngerti baca Quran tapi tidak mengajarkan kepada orang lain, ya. Jangan ke orang lain, untuk di pribadinya aja dia nggak amalkan, masya Allah. Jangan ya. Tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, ilmu ini harus diamalkan. Al ilmu bila amal, kasajaru bil sabar. Ilmu tanpa dengan diamali bagaikan pohon tanpa buah. Ya, maka kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, ayo terapkan ilmu pengetahuan minimal untuk diri sendiri. Ya, kalau belum sanggup untuk orang lain, hidupkan ilmu pada diri kita sendiri. Tahu sholat tahajud, amalkan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini kata Hasan Basri yang kedua. Yang ketiga kata Hasan Basri, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Mereka memakan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Allah mengasih rezeki kepada kita Pak banyak banget, tapi kita nggak pernah bersyukur pada Allah. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat dari Allah itu banyak sekali. Rizki dari Allah melimpah. Tapi si hamba tidak pandai bersyukur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, besar maupun kecil. Dapat rezeki besar, syukur pada Allah. Dapat kecil, jangan lihat kecilnya, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki kepada kita. Misal, ada orang tiba-tiba saja yang menawar kita segelas air ini. Cuma segitu buat apa? Dikit. Saya minta kalau bisa mah 1 dus atau 10 dus. Ya. Yang sedikit itu Allah sebetulnya hakikatnya yang memberikan. Ya. Jangan kita melihat kecilnya, Allah yang memberikan. Enggak ada sebetulnya nikmat Allah yang kecil, yang sedikit itu. Kalau kita mau menghitung kata Allah nikmat Allah,
Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Hitung nikmatku, kamu tidak akan mampu. Insyaallah. Contohnya dah. Mulai kita bisa minum di gelas, sudah berapa gelas air yang kita minum dari Allah. Mulai kita bisa mandi sendiri, sudah berapa banyak air, berapa gayung air yang sudah kita pakai buat mandi. Hitung ayo. Mulai kita bisa makan nasi, sudah berapa banyak, berapa karung beras yang dimasak menjadi nasi kita makan. Ya Allah, banyak sekali nikmat Allah. Kebanyakan manusia lupa atas nikmat yang Allah berikan. Ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, akan ditambah nikmat Allah kepada kita sekalian. Maka hidup ini harus banyak pandai-pandai bersyukur. Ya. Jangan mengharap lebih, jangan mengharap banyak. Yang ada dinikmati, disyukuri. Ya. Insyaallah. Mata kita berkedip, kain sepele. Coba umpama mata kita nggak bisa berkedip, melotot kayak ikan. Enak, mata kita nggak pernah bisa berkedip, kering, akan menimbulkan kebutaan. Napas, pemberian Allah. Berapa kali tarikan napas sehari semalam? Masya Allah, pemberian Allah. Orang kalau sesak napas, dia mana ke rumah sakit, pakai oksigen. Berapa beli satu oksigen? Bayar. Ini kalau nggak bayar nih, napas dari Allah, bisa bernapas. Maaf ya Pak ya, beberapa orang tetangga saya nggak bisa buang air kecil, diselang masuk rumah sakit berapa juta? Masya Allah. Nikmat Allah. Selagi bisa kencing, masuk kamar mandi bacalah doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lagi masih bisa buang air besar, masuk kamar mandi mau buang air besar, baca doa. Berlindung pada Allah. Coba kalau nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa bernapas, nggak bisa berkedip. Masya Allah. Nikmat yang Allah berikan ini harus disyukuri. Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat berumah tangga, nikmat memiliki anak-anak yang baik-baik. Banyak nikmat Allah. Ya. Orang kurang pandai bersyukur. Rizki Allah berikan banyak tapi tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Itu yang ketiga kata Hasan Basri. Wa ma yardawna bi qismatillah. Yang keempat, kata Hasan Basri, mereka tidak ridha terhadap pemberian Allah. Ya Allah Rabbi, Allah memberikan semua ini untuk kita, fasilitas ya. Alam yang megah ini pemberian Allah. Kemudian diri kita ya, dengan kelengkapan rambut, kemudian ada alis, hidung, di dalam hidung ada bulunya, ada telinga, ada jenggot, ya, ada gigi. Kemudian di dalam tubuh kita ada organ-organ yang sangat rumit kalau diteliti menurut ilmu kedokteran. Ya Allah, tidak reda dikasih tubuh seperti ini oleh Allah, pengen dirubah. Ya kan? Kemarin ini ramai kan, perempuan pengen jadi laki-laki. 8 bulan menikah, si perempuan ini, si perempuan aslinya nggak tahu kalau suaminya itu perempuan. Masya Allah. Nggak reda itu dengan apa yang Allah berikan. Seorang laki-laki ingin menjadi perempuan, tahu dia menjadi laki-laki. Walaupun dirubah bagaimanapun, tetap dia sebagai laki-laki. Nanti kalau meninggal, ya harus cara laki-laki. Cara memandikannya, yang memandikan orang laki-laki, nggak boleh orang perempuan. Masya Allah. Ini orang tidak redha ya, terhadap pemberian Allah. Banyak orang yang
ingkar nikmat atas nikmat Allah. Masya Allah. Jangan ya Pak ya, mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Hasan Basri, wa idza amilu la yukhlisuna. Apabila mereka beramal tidak ikhlas. Ya Allah, beramal tidak ikhlas. Alladzina hum yura'un. Amalnya ingin dilihat oleh orang lain. Padahal kalau kita beramal itu Pak, seperti apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu, maaf sekali, kita makan nih dengan makanan yang enak, ada daging ayam, ada sate, kan? Begitu kita buang air besar, nggak usah lihat lagi, ada ayamnya dia masih keluar, nggak usah lihat lagi. Itu ikhlas itu Pak. Kalau nggak ikhlas, ya begitulah ceritanya. Ini beberapa kali saya contohkan juga di mesin ini. Ada orang di masjid biasanya kalau Jumat itu menyebutkan amal. Ya. Dari Bapak, maaf kalau dengan sama, dari Bapak Sugiano 100.000 pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Ada temannya tuh amal kau sebutin nama. Yang kedua, sebutin lagi dari Bapak Agus 50.000 rupiah, ya, amal kecil disebut. Ya ada lagi amal. Kata dia kalau beramal tuh jangan sebut nama, harus ikhlas. Sebut hamba Allah, sebut ada panitia. Dari hamba Allah 1 juta pahalanya untuk diri sendiri tuh. Yang 1 juta tuh bener tuh, nggak sebutin nama siapa? Usahanya itu. Sama aja nggak ikhlas kan? Sebut-sebut juga namanya. Ya Allah, ya. Mari Pak beramal dengan ikhlas. Ya. Ya. Kalau nggak ikhlas amal kita out, percuma kita ibadah. Ya. Kalau tidak ikhlas, ya. Orang yang ikhlas, insya Allah terjamin rizkinya yang baik-baik dari Allah. Orang yang ikhlas beribadah hanya karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, orang-orang yang ikhlas inilah orang-orang yang calon-calon penghuni surganya Allah. Mau ngapain kita hidup gak ikhlas? Nolong orang lain harus ikhlas. Bukan karena pamrih ini dan itu. Bahkan ada orang mengatakan kalau kita ikhlas itu insya Allah apa yang akan kita kerjakan berikut juga akan gampang. Benar itu Pak. Tapi kalau gak ikhlas, pengen disanjung, pengen dipuja, pengen disorot, pengen diberitain, pengen ada tepuk tangan, ya amalnya aul. A'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kata Hasan Basri, wa yadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Mereka suka mengubur orang-orang mati di antara mereka tapi tidak mengambil pelajaran. Masya Allah. Sekarang banyak Pak ya, orang mengantar jenazah itu jadi pada bersendagurau. Di pemakaman pun begitu. Mestinya kita melihat jenazah itu, ketika ada orang meninggal itu, usap dada kita. Ya Allah, dia udah duluan. Ya kan? Kita harus ngeri. Harus ngeri. Karena apa? Mati ini perjalanan kita menuju akhirat, alam keabadian, alam kekal, alam tempat pembalasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal baik dia akan melihatnya,
walaupun amal itu sekecil biji sawi. Siapa yang berbuat jahat, dia pun akan melihat perbuatannya itu, walaupun perbuatan jahat itu hanya setitik, sekecil biji sawi. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal qabra awalu manazilil akhirah. Orang yang mati di kubur itu adalah awalnya daripada tempat-tempat di akhirat. Masya Allah. Apabila jenazah dimasukkan ke dalam kubur, di dalam kubur itu kemudian ada lubangnya kecil, itu namanya lahat. Kemudian jenazah dibalikkan, ya kan? Dihadapkan ke kiblat, dibuka kapannya, bagian wajah dan kaki disentuhkan ke tanah. Nah, ini banyak macam Pak ya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang tidak dibuka lagi, nggak apa-apa ya. Seperti di daerah Banten itu rata saja ya, nggak dibiringin ya, biasa. Nah, ini jemaah sekalian, alam kubur ini apabila orang sudah meninggal dunia, semua pasti masuk alam kubur. Alam kubur ini bagian dari alam akhirat, alam transisi. Ke dunia kita bisa balik lagi, ke akhirat masih lama. Ini alam kubur. Maka kita ngeri Pak ya. Harus kita raba diri kita. Ya Allah, kalau kita mengantar dia, mungkin besok atau kapan kita diantar oleh tetangga kita ke pemakaman ini. Nah, itu mestinya. Jangan pada ketawa, cekakak cepikik di pemakaman. Ya Allah. Kemudian kata Nabi, fa in naja minhu fama ba'dahu. Apabila seorang selamat dari sisa kubur, maka pada tempat-tempat sudahnya dia pun akan selamat. Di kubur ini Pak, kalau orang nggak pernah sholat, ada ular yang menyiksa dirinya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin namanya Sujaul Aqra, khusus menyiksa orang yang nggak mau sujud kepada Allah SWT. Dilukiskan dalam kitab Tanbihul itu, ular Sujaul Aqra itu dua bola matanya itu terbuat dari bara api neraka. Yang kalau liurnya bisanya seujung jarum saja dijatuhkan ke alam dunia nyata seperti kita ini, dunia akan terbakar dengan bisanya itu. Seujung jarum berapa gedenya? Itu buat khusus menyiksa orang yang nggak mau sholat. Ya. Belum lagi ada siksaan yang lain. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Apabila tidak selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat berikutnya pun lebih berat siksaannya. Ya Allah, lebih, ya, Masya Allah. Makanya begitu kita mengantar jenazah Pak, ya, banyak beristighfar, ya, banyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Insya Allah istighfar kita itu membuat Allah redha kepada kita. Salawat kita kepada Rasulullah SAW itu insya Allah membuat kita mendapatkan syafaat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituntun kita untuk masuk ke taman surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, udah subuh masih Jamilul Ikhwan rahimakumullah. Nah, inilah perkataan Hasan Bisri tentang hal-hal yang merusak hati manusia. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini kita perlu waspada, ya, perlu kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, perlu kita ingat-ingat akan kebesaran Allah, dan kita mengakui diri kita ini seorang hamba yang tidak berdaya di hadapannya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita akan meninggal dunia dalam husnul khotimah. Amin. Ada yang bertanya? Kayaknya cukup ya. Baik, kalau tidak, mari kita tutup dengan doa. Doa yang pagi hari ini, doa pada subuh, insya Allah masih disaksikan oleh malaikat, dan doa kita dibawa di hadapan Allah untuk dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwan hisab. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.